Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa syahbihi ajma'in. Amma badu. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya. Semoga dengan sholawatnya dan juga syafaatnya kita semua mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada saudara semua dimanapun berada, selamat datang di channel Mbah Salim yang selalu memberikan informasi dan ilmu-ilmu spiritual yang bermanfaat. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sebuah ilmu yang sangat luar biasa, yaitu ilmu semula jadi pisang ajaib. Ilmu ini adalah sebuah metode spiritual yang dapat membantu kita mengubah orang-orang yang buruk menjadi lebih baik. Bagaimana caranya? Simak terus video ini sampai habis ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan ilmu ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah menarik tentang cerita di balik semula jadi pisang ajaib. Kisah ini dimulai dengan sebuah biji pisang matang. Biji pisang ini menjadi simbol kesempurnaan, dan ketika para saudara kita memiliki wudu, mereka dapat menggunakan pisang ini sebagai sarana untuk berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana bisa? Mari kita simak kisahnya. Pada suatu hari, ada seorang saudara kita yang bernama Pak Imron. Pak Imron adalah seorang pedagang yang jujur dan baik hati. Dia selalu berusaha untuk membantu orang lain dan berbagi rezeki dengan yang membutuhkan. Suatu hari Pak Imron mendapat sebuah biji pisang matang dari seorang kakek tua yang dia tolong. Kakek itu berkata, "Terima kasih Pak Imron, ini adalah hadiah untuk Anda. Ini adalah biji pisang ajaib. Jika Anda menjaganya dengan baik, Anda akan mendapatkan banyak kebaikan dari Tuhan." Pak Imron merasa heran, tapi dia menerima biji pisang itu dengan senang hati. Dia berterima kasih kepada kakek itu dan pulang ke rumahnya. Di rumah dia menanam biji pisang itu di halaman belakang. Dia merawatnya dengan baik, menyiramnya setiap hari, dan memberinya pupuk. Tidak lama kemudian, biji pisang itu tumbuh menjadi sebuah pohon pisang yang besar dan rindang. Di pohon itu tumbuh banyak buah pisang yang matang dan manis. Pak Imron merasa senang melihat hasil jerih payahnya. Dia memetik beberapa buah pisang dan membawanya ke dalam rumah. Dia ingin mencicipi buah pisang itu, tapi dia ingat bahwa dia belum berwudu. Dia pun pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Setelah berwudu, dia kembali ke ruang tamu dan mengambil salah satu buah pisang. Dia mengupas kulitnya dan memakannya. Saat buah pisang itu masuk ke mulutnya, Pak Imron merasakan sesuatu yang aneh. Dia merasakan sebuah cahaya yang menyinari hatinya. Dia merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa. Dia merasakan sebuah kekuatan yang mengalir di tubuhnya. Dia merasakan sebuah keajaiban yang terjadi padanya. Dia merasakan sebuah hubungan yang erat dengan Tuhan. Pak Imron terkejut dan kagum. Dia tidak percaya dengan apa yang dia rasakan. Dia berpikir, apakah ini adalah efek dari biji pisang ajaib yang diberikan oleh kakek itu? Dia ingin mencari tahu lebih lanjut tentang ilmu semula jadi pisang ajaib. Dia pun mencari informasi di internet dan menemukan sebuah video yang menjelaskan tentang ilmu ini. Video itu adalah video yang saudara sedang tonton sekarang. Nah, saudara-saudaraku, itulah kisah Pak Imron dan biji pisang ajaib. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang ilmu semula jadi pisang ajaib. Ilmu ini adalah sebuah amalan spiritual yang dapat membantu kita mengubah orang-orang yang buruk menjadi lebih baik. Bagaimana caranya? Begini saudara-saudara. Dengan melakukan bertawasul, yaitu dengan membaca ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca surat Al-Fatihah sebanyak 1 kali, ila hadrati malaikat Jibril alaihi salam, hadiah Al-Fatihah sebanyak 1 kali,
ila hadrati Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, baca Al-Fatihah sebanyak 1 kali, ila hajati, dan sebutkan hajat saudara apa saja yang ingin dihajatkan. Dan dengan tawasul ini, saudara memohon bantuan ilahi dalam upaya perantaraan mereka atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan caranya, yaitu adalah dengan membaca doa ini sebanyak 3 kali, sambil menggenggam buah pisang ajaib tersebut. Dengan membaca doa ini, sambil tangan saudara menggenggam buah pisang, bacalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW, Malaikat Jibril dan Sayyidina Ali, hamba mohon bantuanmu untuk mengubah. Sebutkan hajatmu, misalkan, agar orang yang buruk, sebutkan namanya orang tersebut, agar menjadi lebih baik. Hamba mohon berikanlah kekuatan, kebijaksanaan, dan kemurahan hati untuk melaksanakan ilmu ini. Hamba mohon berikanlah rezeki dan nikmat darimu, amin. Setelah melakukan amalan tersebut, lalu saudara lanjutkan dengan memulai zikir, mengulangi kalimat ini sebanyak 77 kali. Zikir ini adalah kunci untuk mempengaruhi perubahan dalam orang yang tidak baik. Dalam proses ini, saudara membayangkan sedang menggenggam tulang yang melambangkan orang yang jahat dengan membaca amalannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Waliullah Makdum Ibrahim, agisni, 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 hadir, hadir, hadir. Biiznillah la haula wa la quwwata illa billah. Amalan tersebut dibaca sebanyak 77 kali, ataupun tergantung kemampuan saudara. Setelah zikir selesai, saudara langsung menarik nafas sekali dalam hati dan mematahkan tulang tersebut, dan bayangkan bayangan yang membentuk huruf lam. Ini adalah langkah kunci dalam ilmu penyatuan semula jadi pisang ajaib. Dengan mematahkan tulang tersebut, saudara menunjukkan bahwa mereka telah mengalahkan orang yang jahat dan mengubahnya menjadi lebih baik. Huruf lam melambangkan kekuasaan Allah yang maha tinggi dan maha kuasa. Dengan melakukan ilmu ini, saudara akan mendapatkan banyak manfaat, antara lain mengubah orang yang jahat menjadi lebih baik. Apa saja manfaat dan faedahnya, yaitu yang pertama yaitu diyakini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perubahan dalam perilaku orang yang jahat. Dengan ketekunan dalam menjalankan ilmu ini, seseorang dapat membantu mengubah orang yang buruk menjadi lebih baik. Ketika seseorang menjalankan ilmu ini dengan tekun, mereka diharapkan akan mendapatkan pahala dari Allah, rezeki yang melimpah dan nikmat. Yang kedua, peningkatan hubungan sosial. Semula jadi pisang ajaib tidak hanya berfokus pada perubahan individu, tetapi juga dapat digunakan untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan baik dengan orang lain. Dengan berpegang pada akhlak yang baik dan niat baik, seseorang dapat memperkuat hubungan sosial mereka. Misalnya, jika saudara ingin mendapatkan simpati dari seseorang yang disukai, saudara dapat membayangkan wajah orang tersebut saat melakukan zikir dan mematahkan tulang. Nah, dengan demikian, saudara akan menarik hati orang tersebut dan membuatnya lebih dekat dengan saudara. Yang ketiga adalah peningkatan keberuntungan finansial. Semula jadi pisang ajaib juga dapat membantu saudara untuk meningkatkan keberuntungan finansial keuangan ekonomi. Caranya adalah dengan menggunakan ilmu ini saat akan menarik uang di ATM. Saat saudara akan menarik uang di ATM, baca doa ini sebanyak 3 kali sambil bernapas di kaca ATM. Ya Allah, dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW, Malaikat Jibril dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, hamba mohon berikanlah keberuntungan ekonomi yang berkah dan halal
berikanlah hamba uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang baik. Hamba mohon berikanlah kemudahan dalam berbisnis dan berdagang. Amin. Dengan melakukan amalan ini, insya Allah saudara akan mendapatkan uang yang lebih banyak dan lebih mudah dari ATM. Uang ini akan menjadi sumber rezeki yang berkah dan halal bagi saudara dan keluarga. Para saudara dimanapun berada, ada lagi sebuah kisah nyata yang sudah berhasil menggunakan ilmu semula jadi pisang ajaib. Kisah ini adalah tentang seorang saudara kita yang bernama Ibu Siti. Ibu Siti adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki suami dan 2 anak. Suaminya bekerja sebagai sopir angkot, sedangkan anak-anaknya masih sekolah di SD dan SMP. Ibu Siti adalah seorang wanita yang sabar dan penyayang. Dia selalu berusaha untuk menjaga keluarganya dengan baik dan membuat mereka bahagia. Namun hidup Ibu Siti tidak selalu mulus. Dia sering mengalami masalah dengan tetangganya yang bernama Pak Joko. Pak Joko adalah seorang pria yang kasar dan sombong. Dia suka mengganggu dan mencela Ibu Siti dan keluarganya. Dia juga sering meminjam uang dari Ibu Siti dan tidak pernah mengembalikannya. Ibu Siti merasa kesal dan sedih dengan sikap Pak Joko, tapi dia tidak berani melawan atau melapor ke RT. Dia hanya bisa pasrah dan berdoa agar Pak Joko berubah menjadi lebih baik. Suatu hari Ibu Siti mendapat sebuah buah pisang ajaib dari seorang temannya yang bernama Bulina. Bulina adalah seseorang yang sudah lama menjalankan ilmu semula jadi pisang ajaib. Dia memberitahu Ibu Siti tentang ilmu ini dan cara menggunakannya. Dia berkata, "Bu Siti, ini adalah buah pisang ajaib. Jika Anda menjaganya dengan baik, Anda akan mendapatkan banyak kebaikan dari Tuhan. Anda bisa menggunakan ilmu ini untuk mengubah orang yang buruk menjadi lebih baik. Coba saja, Bu. Saya yakin Anda akan merasakan manfaatnya." Ibu Siti merasa penasaran dan tertarik dengan ilmu ini. Dia berterima kasih kepada Bulina dan membawa buah pisang itu pulang. Di rumah, dia menyimpan buah pisang itu di lemari es dan menunggu waktu yang tepat untuk menjalankan ilmu ini. Dia memutuskan untuk menggunakan ilmu ini untuk mengubah Pak Joko menjadi lebih baik. Keesokan harinya, setelah suami dan anak-anaknya berangkat kerja dan sekolah, Ibu Siti mengambil buah pisang ajaib dari lemari es dan membawanya ke kamar. Dia berwudu dan membaca doa tawasul sebanyak 3 kali sambil menggenggam buah pisang itu. Dia memohon bantuan Allah untuk mengubah Pak Joko menjadi lebih baik. Setelah itu, dia mulai melakukan zikir sebanyak 77 kali sambil membayangkan dirinya sedang menggenggam tulang yang melambangkan Pak Joko. Setelah zikir selesai, dia menarik nafas dalam hati dan mematahkan tulang tersebut dan membayangkan bayangan yang membentuk huruf lam. Dia merasakan sebuah getaran yang kuat di tangannya. Dia berharap bahwa ilmu ini berhasil. Setelah itu, Ibu Siti keluar dari kamar dan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Pak Joko. Dia hanya berdoa dan berserah diri kepada Allah. Dia berharap bahwa Pak Joko akan berubah menjadi lebih baik. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pak Joko datang ke rumah Ibu Siti dengan membawa sebungkus nasi dan lauk. Dia mengetuk pintu dan meminta maaf kepada Ibu Siti. Dia berkata, "Bu Siti, saya minta maaf atas semua kesalahan saya. Saya sadar bahwa saya telah bersikap buruk kepada Anda dan keluarga Anda. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa ada yang berubah dalam diri saya. Saya merasa malu dan menyesal. Saya ingin memperbaiki hubungan kita. Ini adalah tanda permintaan maaf saya. Juga akan mengembalikan uang yang saya pinjam dari Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan saya." Ibu Siti terkejut dan takjub. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Dia melihat Pak Joko dengan mata berbinar-binar. Dia melihat perubahan yang besar dalam sikap Pak Joko.
dia merasa senang dan bersyukur. Dia berkata, "Pak Joko, saya menerima permintaan maaf Anda. Saya juga memaafkan Anda. Saya senang Anda berubah menjadi lebih baik. Semoga kita bisa menjadi tetangga yang baik dan saling membantu. Terima kasih atas nasi dan lauknya. Saya juga akan mengundang Anda dan keluarga Anda untuk makan bersama nanti." Pak Joko tersenyum dan berterima kasih kepada Ibu Siti. Dia merasa lega dan bahagia. Dia merasa hubungannya dengan Ibu Siti menjadi lebih baik. Dia juga merasa hidupnya menjadi lebih damai dan berkah. Itulah kisah nyata Ibu Siti dan Pak Joko yang berhasil menggunakan ilmu semula jadi pisang ajaib. Kisah ini membuktikan bahwa ilmu ini benar-benar ampuh dan bermanfaat. Dengan ilmu ini, Ibu Siti berhasil mengubah Pak Joko yang buruk menjadi lebih baik. Ibu Siti juga mendapatkan banyak kebaikan dari Tuhan, seperti rezeki nikmat dan hubungan sosial yang lebih harmonis. Saudara-saudara, itulah kisah nyata yang sudah berhasil menggunakan ilmu semula jadi pisang ajaib. Saya harap kisah ini dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi saudara. Jika saudara ingin mencoba ilmu ini, silahkan ikuti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jangan lupa untuk menggunakan ilmu ini dengan niat baik dan tulus. Selalu ingat untuk berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah dalam setiap tindakan yang saudara lakukan. Jangan pernah lupa bahwa pisang adalah alat yang melambangkan kesempurnaan dan kebaikan, dan kita harus memeliharanya dengan penuh rasa syukur. Ingat, gunakan semula jadi pisang ajaib dengan niat baik, dan jangan pernah mencelakai orang lain. Lakukan dengan penuh rasa syukur atas anugerah spiritual ini dan berdoalah untuk mendapatkan petunjuk dari Allah dalam setiap tindakan saudara. Itulah beberapa manfaat dari ilmu semula jadi pisang ajaib. Ilmu ini memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaat utamanya adalah sebagai sarana untuk mengubah orang yang jahat menjadi lebih baik. Ini adalah upaya spiritual yang kuat untuk membantu menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Pahala Allah, rezeki dan nikmat akan melimpah kepada para saudara kita yang menjalankan ilmu ini dengan tekun. Dan berdoalah untuk mendapatkan petunjuk dari Allah dalam setiap tindakan saudara. Sekian pembahasan saya tentang ilmu semula jadi pisang ajaib ini. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi saudara semua. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.